Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan membuat vlog Umat Nokat Jawab part 104. Nah, di part 104 ini saya akan membahas tentang tim Rans Cilegon United ya, dengan judul mau kemana tim Rans Cilegon United ini berhome base, dalam tanda kutip seperti itu. Nah, yang pertama ini saya ucapkan juga terima kasih kepada bukan terima kasih sih ya, lebih tepatnya ke selamat ya untuk Persis Solo, kemudian untuk Rans Cilegon FC, dan tetap semangat ya untuk PSIM Jogja dan Dewa United ya, Martapura Dewa United, untuk memperebutkan satu tiket lolos ya ke Liga 1 di musim 2022. Nah, untuk partai finalnya kebetulan Liga 2 tahun 2021 ini adalah di pertandingan antara Persis Solo melawan Rans Cilegon ini ya, yang otomatis bakal dua tim ini antara Rans Cilegon dan Persis Solo ini akan promosi ke Liga 1 tahun 2022 mendatang. Nah, kita kembali ke pembahasannya, yaitu ke tema Rans Cilegon FC ya. Nah, Rans Cilegon ini berdiri tahun 2021 ya, tepatnya itu sekitar tanggal 1 April ya, kalau nggak salah 1 April 2021. Nah, kalau julukannya sendiri ini Rans Cilegon ini adalah The Phoenix. Nah, sebelum jadi Rans Cilegon FC ini, tim ini dulunya bernama Cilegon United teman-teman, yang berhome base di Cilegon, Banten ya. Waktu itu home base-nya adalah Stadion Krakatau Steel yang berada di daerah Cilegon, Banten ya, dan dimana Rans Cilegon United ini waktu itu mulai berdiri pada 21 November 2012. Kemudian kalau prestasinya sendiri di tahun 2013 ini yaitu adalah juara divisi 2 nasional setelah di babak final waktu itu mengalahkan Jember United. Kemudian di tahun 2014 ini Cilegon United ini berhasil menjadi juara divisi 1 setelah di final mengalahkan Persibat Batang dari Jawa Tengah. Dan kemudian di tahun 2015 ya, jadi Cilegon United waktu itu kutu loncat ya, bisa dikatakan ya, setelah berdiri kemudian tahun 2013 ini juara divisi 2, kemudian tahun 2014 juara divisi 1 ya, atau kasta ketiga sepak bola Indonesia. Kalau divisi 2 tadi kasta keempat sepak bola Indonesia di waktu itu. Dan kemudian di tahun 2015 ini Cilegon United otomatis bermain ke divisi utama ya, karena memang di tahun 2014 ini menjadi juara divisi 1. Namun karena liga ini dihentikan karena sanksi dari FIFA ya waktu itu, akhirnya Cilegon United ini tidak berkompetisi. Kemudian di tahun 2016 ketika ada ISCB ya, atau turnamen yang menggunakan sistem format seperti kompetisi ini, Cilegon United waktu itu tidak berpartisipasi ya. Kemudian baru di tahun 2017 Cilegon United ini berpartisipasi di Liga 2 ya. Dan prestasinya sendiri waktu itu yaitu lolos ke babak 16 besar Liga 2 tahun 2017. Nah, sedangkan di tahun 2018 ini Cilegon United ini finish di peringkat 8 wilayah barat waktu itu. Kemudian kalau di tahun 2019 Cilegon United ini finish di peringkat 7 wilayah barat Liga 2 di kompetisi waktu itu, teman-teman. Nah, baru di tahun 2020 ini karena pandemi ya, Cilegon United ini juga tidak berkompetisi. Akhirnya baru di tahun 2021 ini Cilegon United ini diakuisisi oleh salah satu artis ternama ya, yaitu Raffi Ahmad ya, untuk mengakuisisinya. Nah, kalau bicara Rans Cilegon dan Raffi Ahmad ini, jujur ya, saya ini nggak pernah untuk ngomongin artis ataupun komen di akun officialnya artis gitu ya, karena memang ya ngapain, orang saya kan juga
kenal beliau-beliau ini ya, dalam tanda kutip ini artis-artis ya yang menjadi public figure di Indonesia. Nah, kemudian setelah saya tadi awalnya ini membahas berdirinya Cilegon United dan Rans Cilegon FC ini, saya juga sudah mencari sumber ya. Sumber ini narasumber yaitu dari teman-teman supporter Cilegon United, yaitu Vulcano ya, yang berlariran ultras itu ya. Kemudian saya juga mencari riset dari teman-teman Laskar Kuning ya, supporter Cilegon United yang berlariran mania ya kalau setahu saya, karena memang kalau Laskar Kuning ini identik dengan kuning, kemudian kalau Vulcano ini lebih identik ke casual ya atributnya. Nah, untuk teman-teman Vulcano ini saya juga sudah DM akun official Vulcano, kemudian DM juga akun fanspage supporternya Vulcano Cilegon ini, dan dua lagi saya juga sudah mencoba DM akun supporter Vulcano ya, dalam tanda kutip ini anggota Vulcano. Kemudian juga di hal yang sama, jadi saya juga sudah DM akun Instagramnya Laskar Kuning, kemudian juga saya juga sudah DM dua akun fanpage-nya Laskar Kuning ya, dan dua lagi saya juga sudah DM akun dari teman-teman Laskar Kuning Cilegon United ini. Jadi total ada 10 ya. Satu akun fanpage, satu akun supporter, kemudian dua lagi ini dua akun komunitas supporter ya, dua dari Vulcano, dua dari Cilegon United, dan dua ini dari akun pribadi ya. Jadi dua orang dari Vulcano dan dua orang dari Laskar Kuning ya. Pertanyaannya ini ada 3 yang saya ajukan. Nah, antara riset saya ini 10 orang ini atau 10 akun ini mempunyai pertanyaan yang sama, yaitu yang pertama ini, antusias kalau Cilegon United ini diakuisisi oleh Raffi Ahmad itu bagaimana? Nah, mayoritas jawaban dari 10 orang ini ya sama semua, dari 10 narasumber saya ya, dalam tanda kutip ini, yaitu seneng, suka ya, intinya. Kemudian yang kedua yaitu kasih komentar dong. Nah, bagaimana kalau tim ini berganti nama atau berubah namanya ya? Kalau kita ketahui memang Cilegon United ini setelah diakuisisi Raffi Ahmad ini berganti nama ya, dari Cilegon United berganti nama menjadi Rans Cilegon FC. Nah, ada yang menjawab kecewa, kemudian ya ada yang menjawab ini juga ya udah, bagaimana wong akuisisi sepak bola di Indonesia ini bukan hal yang tabu, yang penting ada nama Cilegon yang masih dibawa ya. Jadi ada yang menjawab seperti itu juga. Namun juga ada yang menjawab kalau sangat kecewa atau sangat disayangkan kalau misalkan tim Cilegon United ini berganti nama. Kemudian kalau yang pertanyaan terakhir, yang ketiga, yaitu adalah kalau misalkan ya home base-nya ini dipindah, bagaimana respon dari responden narasumber ini. Nah, 10 orang ini menjawab dengan kompak, yaitu untuk menolak, karena memang Cilegon kan berdirinya di Cilegon, otomatis kan Cilegon ini ya kebanggaannya kebanggaan dari Cilegon, bukan, dan jangan asal main pindah ke luar Cilegon. Pada intinya menjawab seperti itu. Nah, responden 10 orang ini kan kalau kita ketahui dari fanpage ya, dari berita-berita kalau gitu, Cilegon ini juga sempat diisukan kalau akan berhombes di Jakarta, kemudian akan berhombes juga di Bandung isunya ya, ke si Jalak Harupat. Nah, kalau kita bicara akuisisi tim kemudian pindah home base ini ya banyak ya. Kalau harapan saya sih semoga regulasi ini diperketat lagi oleh PSSI atau PT LIB selaku operator sepak bola Indonesia. Oke lah, tim ini kalau 1 tahun ke depan ini masih menggunakan nama lama, tapi kalau tahun kedua ini biasanya nama lamanya ini dihapuskan, seperti Persiram Raja Ampat ini ya, yang diakuisisi menjadi PS TNI, dan akhirnya
pada tahun 2021 ini merger dengan Persikabo, dan nama Persiram Raja Ampat ini sudah tidak ada, melainkan sudah menggunakan nama Persikabo 1973. Nah, ini saya juga menyayangkan ya hal-hal seperti ini, karena memang bisa dikatakan merubah sejarah ya dari tim yang diakuisisinya ini berdiri ya. Kita contohkan, kalau saya dulu pernah ngomong ini kasusnya Hull City di Inggris ya. Pemilik baru waktu itu ingin merubah nama Hull City ini menjadi Hull Tigers ya, karena memang Hull City ini julukannya adalah The Tigers ya. Gimana kemudian oleh FA selaku sepak bola dari Inggris ini menolak, dan tetap Hull City ini nama timnya ya Hull City, tidak boleh dirubah menjadi Hull Tigers ya, karena memang dalam sejarah dan dalam catatan FA Hull City ini berdiri 1905 ini ya, namanya dari dulu Hull City. Nah, kemudian kalau kita mentelaah ya lebih lanjut seiring berjalannya waktu dari tim Rans Cilegon FC ini juga selain julukan diganti ya, karena julukan dari Cilegon United dulu adalah The Volcano yang artinya gunung berapi ya. Asalnya The Volcano ini berawal karena memang letak geografis Cilegon ini dekat dengan Gunung Krakatau yang terletak di Selat Sunda, selat yang menghubungkan Pulau Jawa dan Pulau Sumatera. Kemudian kalau misalkan Rans Cilegon FC ini julukannya adalah The Phoenix ya, jadi The Volcano dirubah menjadi The Phoenix. Kemudian nama ya yang sudah saya singgung tadi ya, nama ini juga berganti dari Cilegon United menjadi Rans Cilegon FC. Kemudian ini yang paling mencolok ini yang disoroti oleh 10 narasumber saya kali ini, yaitu adalah warna jersinya. Kan Cilegon United itu jersinya home-nya kuning ya, home-nya kuning, away-nya biru. Nah, kalau Rans Cilegon FC ini home-nya ungu, away-nya putih. Nah, ini dirubah oleh seiring berjalannya waktu setelah diakuisisi ya oleh pihak yang baru ya, dalam artian tanda kutip seperti itu. Nah, kalau misalkan saran saya, kalau misalkan Cilegon ini main di Cilegon ini bisa ya, karena memang Cilegon ini setahu saya mempunyai 2 stadion, yaitu yang pertama Stadion Krakatau Steel dan Stadion Seruni yang dibangun oleh Pemda setempat, dalam artian ini Pemkab ya, pemerintah Kabupaten Cilegon, yang dimana pembangunan stadionnya ini sudah selesai ya. Kapasitasnya kalau nggak salah sekitar 15.000 lah Stadion Seruni Cilegon ini. Demikian ya vlog saya kali ini. Terima kasih yang sudah menonton. Saya mohon maaf kalau misalkan ada salah-salah kata ya, karena memang saya ini mentelaah ya, sudah ada risetnya dalam mentelaah tim Rans Cilegon United ini. Pada topik saya kali ini mau dibawa kemana tim Rans Cilegon FC ini ya akuisisi silakan kalau menurut saya, tapi regulasinya harus diperketat ya dari beberapa aspek yang sudah saya sebutkan di awal tadi. Terima kasih yang sudah menonton. Sekali lagi saya kalau ada salah-salah kata tentang pembahasan saya kali ini, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.